Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh dan lekas beraktivitas. Untuk sahabat botanikal, kita mau memperkenalkan yang namanya apukat peluang. Yang mana apukat peluang ini kita bisa tanam di MDPL yang sedang ataupun ke bawah ya. Jadi sedang ke bawah itu bisa kita tanam, dikarenakan memang khusus untuk apukat yang memang itu lokasinya itu tidak terlalu dingin. Dikarenakan kalau misalnya terlalu dingin itu pastilah nanti ada air yang ada di rongga udaranya ya, karena memang ada rongga udara yang ada di apukat. Nah, ini salah satu contoh yang mana apukat peluang kita tanam kisaran 6 bulan yang lalu ya, 6 tahun keliru, 6 tahun yang lalu. Jadi sudah berbuah, sudah berbakti, sering kali berbakti, dan juga sering kali berproduksi bagus sekali. Nah, kita langsung menuju ke pembahasannya. Oke, sahabat botanikal, untuk pertama kalinya kita akan melihat yang namanya produksinya kayak gimana. Kalau untuk produksi sangat bagus sekali. Ini kan masih ada pengentresan juga, jadi kurang kelihatan semuanya. Tapi yang jelas seperti ini, kelihatan enggak ya? Nah, seperti ini ya. Ini produksinya ini satu tangkai kayak gini. Bisa dilihat juga yang ada di sana. Jadi sahabat botanikal bisa semangat untuk menyimak bahwasanya kalau apukat peluang itu bisa diandalkan juga di MDPL yang sedang ataupun ke bawah. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan kalau misalnya butuh bibitnya dari indukan ini juga, kita juga mengembangkan yang lain yang di sana. Jadi tidak hanya satu. Jadi bisa jadi contoh juga yang namanya apukat. Kalau misalnya indukannya jelas, nanti produksinya pun akan jelas juga. Seperti ini ya. Nah, ini sedang belajar berbuah. Ini iklan saja, iklan dulu. Pokoknya kalau misalnya sahabat botanikal butuh bibit, kita sudah menyiapkan bibitnya dari indukan-indukan yang jelas. Nah, seperti itu. Oke, lanjut untuk ke produksi. Produksinya seperti ini. Jadi sahabat botanikal bisa lihat bahwasanya sangat bagus sekali untuk pertumbuhan dan juga produksi dari si apukat peluang. Nah, si apukat peluang ini produksi pertama kalinya umumnya itu 3 tahun sampai ke 5 tahun ya. Jadi 3 tahun kadang berbuah, 4 tahun kadang baru berbuah, 5 tahun baru berbuah. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah dari segi apukat peluang untuk pertama kali berbuah. Nah, pertama kali berbuah memang tidak banyak ya, karena memang lagi belajar. Apalagi yang 3 tahun. Nah, kalau yang 3 tahun itu mungkin hanya produksi setengah keranjang lah. Setengah keranjang itu kisaran ya, ada yang 30 kilo, ada yang mencapai 40 kilo. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ya juga tergantung yang namanya iklim dan perawatan. Kalau misalnya perawatannya teledor ya juga tidak bagus juga kan gitu ya. Untuk sahabat botanikal, bibit sudah jelas. Kalau misalnya sudah jelas kayak gini, ini kan pasti juga ya intinya itu semangat lah. Yang kita lihatkan untuk produksinya. Nah, untuk produksinya sendiri bisa dilihat itu sangat bagus sekali. Sangat kami rekomendasikan ya. Rekomendasikan untuk penanaman apukat yang kayak gini ya. Nah, dikarenakan memang dari segi keginjahannya luar biasa. Nah, kalau apukat peluang biasanya kalau sudah mencapai umur ke 6 tahun itu produksinya sudah jadi ya. Jadi untuk sahabat botanikal 6 tahun itu produksinya pastilah sangat bagus sekali, asalkan indukannya jelas dan perawatannya jelas. Nah, ini suatu contoh yang namanya apukat peluang yang kayak gini. Nah, kita ke buahnya ya sekarang. Nah, salah satu contoh dari apukat peluang itu dari segi keunggulannya lah. Keunggulannya itu dari segi kematangan. Dia itu memang hijau, tapi nggak seperti daun muda ya. Jadi kayak daun yang agak tua warnanya, dan juga dari segi teksturnya itu seperti kulit jeruk. Nah, ini bisa dilihat untuk sahabat botanikal.
seperti kulit jeruk ya. Nah ini. Nah, kalau matang kayak gimana? Nah kalau matang itu biasanya itu mengkilaunya itu tidak menghilang semuanya, tapi hanya sedikit yang menghilang ya, sedikit yang menghilang. Dan juga dari segi bobotnya sendiri itu kita bisa katakan ini adalah alpukat yang varietasnya itu besar ya, dikarenakan memang bobotnya kisaran 800 gram ya, sampai 1 kilo ya, 1 kilo. Tapi kita pernah panen juga ada yang mencapai 1 kilo 200 gram, ada juga yang 1 kilo 300 gram. Nah itu yang paling besar yang kita pernah panen lah ya. Kalau untuk mengetahui yang namanya kematangannya, kalau misalnya alpukat peluang itu memang sedikit berubah ya dari segi buahnya ya. Dari segi buahnya itu sedikit berubah, tapi dari segi tangkainya kita lihat dari tangkainya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini tangkainya agak menguning. Nah, ini kemungkinan besar nanti ini sudah tua kalau misalnya menguning. Tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Dikarenakan kalau memang lokasinya panas terus kena cahaya mulu, nah ini bisa jadi ini jadi menguning. Nah, varietas yang kedua, maksudnya ciri khas yang kedua itu nanti daun yang di sekitaran sini itu akan menghilang alias rontok. Nah itu bisa jadi pertanda juga. Nah seperti halnya yang ada di sini. Nah kalau misalnya di sini itu ada daunnya, maaf ini tak fokusin dulu. Oke, ada daunnya. Nah ini pasti akan rontok. Nah rontok bisa jadi hanya menguning saja, itu juga suatu tanda bahwasanya alpukat peluang ini bisa kita panen ya, bisa kita panen. Nah kalau misalnya untuk buahnya itu biasanya itu kita jangka waktu kisaran 5-6 bulan itu baru dipanen. Nah kalau misalnya ya intinya itu kalau misalnya terjadi sifat yang kayak gitu, nah itu kita bisa petik. Nah, kalau misalnya belum ada tanda-tanda seperti itu, kita biasanya tidak akan petik, kita akan menunggu lagi ya, dikarenakan kalau misalnya menunggu itu pasti buahnya itu lebih besar ataupun lebih berat. Dari segi keunggulannya sendiri itu, keunggulannya adalah yang namanya alpukat peluang yang kayak gini itu, kalau dari segi looknya itu sangat menarik ya, dikarenakan memang mengkilau, ini sangat mengkilau sekali, meskipun matang itu tetap mengkilau seperti ini ya, agak sedikit hilang sih, tapi lebih mengkilau ini. Nah, terus dari segi hijaunya itu hijau agak sedikit tua. Nah, jadi orang itu kan kadang itu kan menilai dari cover. Nah, ini dari segi covernya itu lebih menang daripada alpukat-alpukat yang lainnya ya, dari segi covernya. Nah, tapi kalau dari segi rasa gimana? Kalau segi rasa itu sama saja ya, sama saja. Jadi bagus ya, cuman bagus, tapi tidak sangat bagus. Nah, kalau dibandingkan kendil, pastilah dari segi rasa kalah, tapi dari segi look ini pasti menang. Nah, lonjong seperti buah pir dan juga hijau. Dari segi strukturnya dari kulit seperti kulit jeruk ya, kita bisa lihat ya. Nah, kayak gini. Nah, ini sahabat botanikal. Jadi seperti kulit jeruk. Jadi sangat menarik sekali ya, sangat menarik sekali, sangat kita rekomendasikan untuk ditanam di MDPL yang sedang ataupun ke bawah. Nah kalau misalnya untuk intinya itu kelemahannya kayak gimana? Nah untuk kelemahannya untuk sahabat botanikal yang harus dipahami adalah kalau kita tanam di lokasi yang kurang terkena cahaya ataupun cahaya mataharinya itu tertutup oleh, kayak ibaratnya kan ada sih yang lahan kayak banyak pohon kelapanya ataupun banyak singon lautnya. Nah itu bisa mempengaruhi yang namanya buahnya, bukan pertumbuhannya. Ya pertumbuhannya sih bagus ya, menjulang tinggi, lebih ke menjulang tinggi. Tapi kalau misalnya untuk kekurangan cahaya itu agak sedikit riskannya di sini. Kalau misalnya terjadi yang namanya hujan yang sering ya, jadi harus biar tidak sahabat botanikal tidak kaget ya. Kalau misalnya terjadi hujan yang sering, itu biasanya ini kan ada rongga udara di dalamnya.
biasanya ada rongga udara. Nah, itu kalau misalnya terjadi hujan yang sering, di dalam rongga udaranya ini terdapat air, ya, terdapat air. Jadi kalau misalnya matang, itu dagingnya itu becek, ya, di sini akan becek. Nah, itu kelemahan dari apukat peluangnya di situ. Jadi dia itu menyerap air itu sangat banyak dan mengopernya ke dalam apukat tersebut. Jadi kalau ditanam di MDPL yang tinggi, agak riskannya yang di situ. Nah, lokasinya itu tidak terlalu panas, maksudnya itu terkena sinar matahari yang sangat cukup. Nah, itu bisa menyebabkan kualitas dari si buah itu akan menurun drastis, ya, bahkan bisa jadi becek. Nah, itu kelemahan dari apukat peluang. Nah, soal untuk angin, ya, angin itu sebetulnya tidak masalah. Tapi kalau misalnya berproduksinya sangat bagus sekali seperti ini, itu akan jadi masalahnya itu bagian ranting, ya. Rantingnya itu bisa saja patah, dikarenakan memang produksinya sangat luar biasa. Gini, bisa dilihat ya untuk sahabat botanikal. Jadi ada buktinya. Jadi kita melakukan penyanggaan, ya, seperti ini. Kalau memang itu produksinya bagus. Nah, soal kelemahannya memang seperti itu, cuman dari segi buahnya, ya. Tapi overall semuanya kalau misalnya ingin ditanam, silahkan ditanam di lokasi MDPL yang sedang ataupun ke bawah. Biasanya itu sedang itu ya antaranya 1000, kan kalau misalnya geografi, ya, geografi itu kan kalau MDPL yang tinggi itu 1700. Tapi kalau untuk penanaman sendiri kita menganjurkannya kisaran 1200 ke bawah itu bisa ditanam apukat, ya. Apukat kayak apukat peluang 1200, 1300 itu tidak apa-apa. Sedangkan kalau misalnya MDPL yang terlalu tinggi itu kita lihat lokasinya lagi. Karena lokasinya kalau misalnya terkena sinar matahari secara cukup panas di sana, itu kita sarankan untuk tanam saja tidak apa-apa. Dan kondisi lokasinya itu kering, maksudnya kering itu gimana? Bagian tanah maksudnya itu tidak terlalu tergenang oleh yang namanya air, banyak air gitu loh. Nah, kalau misalnya banyak air, kita tidak sarankan untuk menanam apukat. Nah, produksi sudah, intinya seperti ini. Buah kelemahannya sudah, dari segi pertumbuhan dari si apukat ini kayak gimana? Kalau pertumbuhannya sangat bagus sekali. Kita tidak melakukan pemotongan atas, ya. Kita tidak pernah melakukan pemotongan atas. Kita memang biarkan untuk menjulang tinggi seperti ini, ya. Jadi menjulang tinggi, produksi pun akan bagus juga. Kalau misalnya mau yang pendek, kita pangkas saja nggak apa-apa. Tapi kita tidak melakukan hal itu. Tapi yang jelas ini sudah berproduksi. Nah, untuk produksinya gini, kita pernah panen ini kisaran jangka waktu ya 1 bulan kita panen toh. Nah, nanti akan berbuah lagi kisaran 1 bulan sampai 2 bulan, nanti akan berbunga. Jadi sangat genjah, jadi saling menyambung gitu loh. Nah, untuk masa panennya kisaran 6 bulan, ya, 5 sampai 6 bulan. Nah, seperti itu. Jadi untuk sahabat botanikal yang ingin menanam, kita menyediakan yang namanya bibitnya, dikarenakan memang terkadang itu, maaf ya, untuk sahabat botanikal itu mengeluh tentang yang namanya bibit, ya, bibit. Soal bibit itu apakah indukannya jelas ataukah tidak. Jadi kita bisa melihat kayak ibaratnya indukan yang ada di belakang saya ini dan juga yang ada di sana, karena memang kita pengembangan ini, indukan ini kita turunkan yang ada di sana. Jadi bisa dilihat bahwasanya 3 tahun ataupun 5 tahun itu bisa berbuah asalkan memang perawatannya itu bagus. Nah, seperti itu. Ya, cukup sekian untuk kali ini. Semoga yang lagi sakit, karena kan ini kan banyak yang sakit, ya, semoga lekas sembuh semuanya, ya. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya, mohon dukungannya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.